Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ubil wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-qadril mindaril azim. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul hadiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak semuanya? Sehat ya? Ya, ada tekanan batin kemarin ini. Yang kami muliakan, kami hormati Ketua DKM Ustaz Rashid. Alhamdulillah, senang sekali ya Pak. Karena memang luar biasa kesibukannya. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat juga nih, teman-teman dari mana ya?
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا العامر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ya Allah berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Kau ajarkan kepada kami berilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu pada kami segala puji bagi Allah dalam setiap waktu amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di waktu yang sangat singkat ini ingin sedikit mengangkat tema ini tentang bodohnya orang yang ingin mengubah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita menginginkan sesuatu terjadi pada kehidupan kita dari sesuatu yang sekarang kita alami berpindah kepada sesuatu yang menurut kita lebih baik. Betul kan? Itu wajar, itu manusiawi. Namun kenapa kita bahas ini agar kita punya kehati-hatian. Jangan-jangan kita di situ ada ada keinginan untuk sesuatu yang sebetulnya itu justru melanggar daripada apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi seperti ini disampaikan dalam kitab Hikam bab 1 pasal 17 ma taraka minal jahli syai'an yahdutsa fil waqti ghairi ma azharallahu fi. Alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Jadi jika hati atau tubuh seorang yang sedang menginginkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedang berada dalam satu keadaan kondisi tertentu dia ini harus tetap menjaga kesopanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merelakan apa yang direlakan dirinya untuk tetap berada pada keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkan dari sana, dari keadaan yang sekarang dialami kepada keadaan yang lebih baik. Maka dengan satu catatan, keadaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Berdoanya mah tetap berdoa, tapi kesabaran ini harus betul-betul bisa menjadi jalan kita ini menjadi hamba yang abdan syakur, bersyukur atas apa yang telah Allah tetapkan. Karena pasti yang Allah tetapkan itu yang terbaik bagi kita. Daripada kita akhirnya merasa kelelahan
Udah banyak banget tuh andalannya, itu apa, doa-doa tuh segala macam dibaca gitu. Saking kepengen berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang dia anggap lebih baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala sedang menghapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala sedang menikmati kebersamaan dengannya. Jadi kita kadang tuh di situ posisinya bukan malah taat ya, tapi malah buruk sangka terhadap apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa terus berdoa, jangan berhenti minta kepada Allah ya. Tapi hati ini harus terkondisikan yakin bahwa keadaan yang saat ini sedang dijalani itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ridho dengan apa yang sudah ditentukan Allah kepada kita. Misalnya jika dia sedang berada dalam keadaan terlepas dari keduniaan, alias dia misalkan nih, kita ini lagi nggak kerja, nggak gawe gitu. Itu Allah kasih kesempatan seluas-luasnya kita itu untuk apa? Untuk bisa sholat berjamaah itu nggak putus, misalkan 5 waktu. Terus paginya juga kita zikir, malamnya kita tahajud, semua bisa tuh dilakukan semuanya. Tapi ada di dalam batin kita itu pasti kepengen kita ini balik lagi kerja lagi. Yang gitu maksudnya tuh. Umumnya kan begitu ya. Kita ada sesuatu yang memang harus kita lihat ketika kita melihat kepada keluarga kita. Kayaknya kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan gitu. Nah di situ kita kuat sekali kepengen pindah berganti keadaan ini dengan keadaan yang lebih baik menurut kita. Padahal saat yang sama kita sedang menjalani sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu setan itu pasti bikin prasangka-prasangka tuh, ya. Jadi kan kalau dosa-dosa terus ya kita dicocok di dosa-dosa kita. Sehingga kayak doa kayak gimana pun gak bakalan mempan gitu. Saking banyaknya dosa-dosa kita gitu. Kan kita masih ada bisikan kayak gitu tuh. Ya enggak? Akhirnya kita asa kita lelah, akhirnya kita enggak mau lagi berdoa. Akhirnya kita ngapain? Mulai kendor ibadahnya, mulai apa namanya diulur-ulur waktunya tataran, ulur-ulur lama-lama satu waktu hilang begitu saja tanpa ada penyesalan. Ih, yang bahaya nih, gitu, ya. Maka bagaimana, ya? Bagaimana kita menyikapi ini semua, ya? Maka di sini disampaikan, jika terbesit di hatinya keinginan untuk mencari kasab atau penghidupan, itu artinya ia tidak sopan kepada Tuhannya karena ia sudah menolak keadaan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena ada zahir kita, ada batiniah kita. Zahir kita itu butuh sesuatu yang memang dia butuhkan. Contohnya apa? Kenyamanan, makan, istirahat, kemudian apa lagi? Ya, penghidupan, ikhtiar, bekerja segala macam. Tapi ada kalanya di saat seperti itu kita kurang memperhatikan batiniah kita yang juga kelaparan, sama seperti ketika sebelum kita ini fokuskan lahir kita ini kita penuhi. Nah maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperkuat batiniah kita dengan memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih seluas-luasnya kesempatan oleh Allah. Maka jangan kita menuntut sesuatu ketika Allah kasih sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik lagi dalam pandangan Allah, ya. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Kan kalau ditanya, benar nggak kalau Allah menentukan itu sampai kita kan kadang suka ngotot banget, kepengen banget pindah nih dari satu keadaan kepada keadaannya kita nggak lebih baik. Benar nggak kita ini sedang diberikan yang terbaik dari Allah? Itu masih ragu kadang-kadang di hati kita. Jangan-jangan untuk kurang ikhtiar nih. Diadu dong ikhtiar kita. Ya enggak dibenturin. Padahal udah lagi rajin-rajinnya tuh. Dikir semua dikeluarin semuanya. Ya, sama kayak kita ini. Allah tuh melihat kita ini enggak jauh beda ketika kita melihat ada sesuatu pengamen lah gitu ya, umumnya kan ada pengamen gitu. Gila, kayaknya nostalgia kita banget nih. Itu kayak kita langsung buru-buru kasih duit sampai kalau suaranya enak, lagunya juga pas, dengerin juga enak banget tuh, denger. Itu pasti didiemin dulu dan kita tahan tuh. Dengerin kabel enak banget lagu ini. Ya kan? Diemin tuh. Nah, kita mau ngasih duit bilang lagi, "Bang, bisa enggak satu lagu lagi? Lagu ini bisa." "Oh, bisa banget." Didengerin apa disuruh pergi? Nah, didengerin. Allah juga gitu kalau kita lagi merantau, lagi mendekat. Emang kita kemarin kurang dekat sama
Giliran dekat kita nggak tahan, kepengen buru-buru jauh lagi. Makanya kehidupan dunia yang kita inginkan, kita harapkan, mungkin menurut kita baik, tapi menurut Allah ini akan menjauhkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun selangkah itu menjauhkan. Makanya kita jadi orang yang bisa dipercaya, ya. Supaya apa? Dalam keadaan diberi karunia, kita tetap dekat dengan Allah. Jika kadang-kadang sifat kita lain, diberi karunia fokusnya ke karunia, bukan fokus kepada berterima kasih kepada Allahnya. Ya kan? Ada dua fokus kita tuh kalau diberi karunia. Yang pertama fokus ngabisin karunia, betul nggak? Yang kedua fokus untuk menambah kenikmatan ibadah. Karena dikabul, kan berterima kasih mesti dahsyat tuh. Tapi jarang tuh yang begitu. Yang sering tuh ngabisin, ya. Pokoknya nanti kita buat anak yatim ya, itu cuma kepuasan pribadi doang. Karena dia tahu apa yang dia nikmati itu jauh lebih besar daripada apa yang disedekahkan. Itu kan udah arahnya itu udah bukannya kepada memanfaatkan hal itu untuk lebih dekat dengan Allah. Ya, walaupun itu kelihatannya sekilas benar, ya, tapi nanti disibukkan gitu. Dulu kita belum punya rumah, pengen punya rumah, akhirnya tinggal di TSM, tinggal di sosok rumah. Apa ada perubahan kita jadi lebih baik? Itu harus kita evaluasi. Nanti ditanya Allah, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih motor, dikasih anak, dikasih istri, itu semua akan menambah tingkat kedekatan kita dengan Allah. Apa malah justru jadi jauh dari Allah? Kita ini bakalan ditanya, nggak mungkin lewat tuh pertanyaan. Hidupnya kita ini dalam rangka memanfaatkan waktu. Bahagia kita kalau ditanya, kita punya waktu di hari Ahad, ya di hari Sabtu, ya itu kita gunakan setiap maghrib sampai isya, kita gunakan untuk bermasyarakat. Itu kita bahagianya luar biasa. Bukan cuma kita, yang ahli guru kita juga bahagia, guru-guru kita juga bahagia, nenek-nenek kita ini sampai kalau terus tuh bahagianya luar biasa. Berebut itu kayak dapat bingkisan dari itu. Apa yang kita lakukan sekarang mungkin di sana menjadi sesuatu apa yang dia inginkan. Ya, kalau nggak percaya mati aja kita. Ya, kalau nggak percaya gitu. Sampai nih doa kita tadi sampai. Buktinya apa? Nggak balik lagi tuh doa. Ya kan? Kalau nggak sampai balik lagi dong. Ya. Lanjut. Sampai sini mudah-mudahan pahamnya. Demikian pula seseorang yang sedang menuju Allah dianggap tidak sopan terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhannya apabila apa? Apabila ia sedang berada dalam satu pekerjaan namun ingin pindah ke pekerjaan lain, atau sedang berada dalam keadaan miskin namun ingin menjadi kaya. Ada unsur kita tuh kayaknya nggak suka sama takdir Allah. Kamu kadang-kadang kita itu mau aja lah orang itu kita. Maaf lah pengen. Setan mulai tuh nutupin, rasa nggak setan? Kalau orang tahu tuh karakteristik daripada gangguan, kita pasti tahu gerak-gerik setan. Ya, halus banget. Namanya juga tipu daya. Kalau terang-terang namanya bukan tipu daya. Ya, jor-joran itu namanya. Ya, open apa? Open apa? Sudah open itu apa? Open the door. Ya, terang. Kalau ditipu muslihat, ditipu kita. Ya, seolah-olah kayak ini benar gitu. Padahal kita ini, coba deh, ya misalkan kita ini sama saudara kita yang baik banget, kita punya saudara gitu, ya nggak? Kita ditawarin, lu kasih rumahnya di BSD, sebenarnya sini enak di BSD, tapi kalau misalkan rumah yang di itu boleh nggak di Menteng? Kan ngeyel, ya nggak? Berarti itu udah tahu tuh di BSD baik, kalau di BSD tinggal di sini, buktinya ke BSD jauh lebih baik kan dalamnya. Tapi kita masih nawar, masih ngebayangin apa yang kita pikir itu baik. Nah, ini yang hasilnya udah tahu ke lingkungan BSD bagus gitu, ya. Dibanding lingkungan yang dia bayangin di Menteng, agak nampil udah di Menteng gitu. Orang-orang keren semua di situ misalnya. Kalau di BSD masih bisa gitu ya. Dia udah tahu tuh udah sebelum orang yang sayang sama kita itu akan memberikan sesuatu yang dia itu tahu ini yang terbaik buat dia. Ini yang terbaik pasti. Tapi gimana rasanya kalau orang itu menolak atau tidak menolak? Dia menyarankan sesuatu padahal dia mau dikasih. Itu kan kagak sopan banget tuh. Ya,
cuman kayak segan-seganan gitu. Perbedaannya. Terus makin kayaknya jarak gitu nih. Dihalang-halang sama apa? Apa yang kita minta dihalang-halang itu. Benar nggak? Dulu belum punya rumah, sekarang lihat di rumah. Sekarang tuh udah pintu, ya Allah, sampai bisa membangun rumah, ya Allah, sampai bisa nyicil sampai sejauh ini. Sekarang orang itu melihat rumah kayak sumpah aja kan. Berantakan banget sih, baru sampai dari Cina terus aja. Tiap hari begitu kita, ya kan? Nggak kendaraan pernah nggak gitu? Hati kita tuh hadir makin taat gitu kepada Allah ketika melihat kebenaran. Karena setiap apa yang kita lihat seharusnya di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan nih. Kan kalau kita mati lampu itu kan nggak kelihatan semua nih. Tapi Allah yang menerangin kita sampai bukan nerangin doang, bukan melihat doang, kita bisa memiliki sehingga bisa kita gunain. Kebaikan Allah dahsyat banget kepada kita. Tapi enggak juga membuka hati kita untuk lebih taat kepada Allah. Segitu-gitu aja ibadahnya. Jadi saya jadi hubungan mana lagi. Nah, maka seorang murid dianggap tidak sopan terhadap rohnya apabila apa? Apabila ia sedang berada dalam satu pekerjaan namun ingin pindah ke pekerjaan lain. Jadi di situ ibaratnya kita kayak kurang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurang kita syukur. Tiba-tiba ada telepon dari Mekah. Ya, tapi gimana lagi kali? Telepon dari Mekah kita doa dari Bang Fadil. Terus 40 tahun silam seorang berkata kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu, berkata begini, bila Allah menempatkanku pada satu kondisi atau keadaan ahwal ya, tidak pernah sedikit pun aku kesal. Bila Dia memindahkanku ke kondisi yang lain, tidak pernah sekalipun aku menolaknya. Ungkapan ini adalah buah dari ilmu dan pengetahuan makrifat tentang Allah dan ketuhanannya. Jika seorang membenci keadaan dirinya saat ini, lalu ia bersikukuh ingin pindah dari keadaan itu dan menghendaki keadaan lain yang berbeda dengan apa yang ditampakkan Allah kepadanya, itu artinya ia tidak mengenal Tuhannya sama sekali dan sudah bersikap tidak sopan terhadap Allah. Tentu ini adalah tidak menentang tindakan yang menentang hukum waktu yang disyariatkan oleh kaum sufi, ahli tasawuf. Bagi kaum sufi, menentang hukum waktu merupakan dosa paling besar. Ini kehati-hatiannya luar biasa. Ya, kita sering, ya, bunga, macam-macam kalimatnya, ya, macam. Siapa tuh yang tetapin kita berada di tengah-tengah perdaraannya kalau kita dari atas itu? Siapa yang tetapin di situ? Setidaknya pada saat kondisi seperti itu, berusahalah untuk minimal kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi kalau lebih keren lagi, hadirkan hati. Tambah lagi itu kesempatan kita untuk berdoa. Karena di tengah perjalanan berdoa itu kan dijabah doanya. Betul kan? Hujan, terima hujan. Allahumma shalli nafi'an, Allahumma shalli nafi'an, Allahumma shalli. Kalau kita kemudian berdoa setelah itu di waktu hujan, maka doa pun akan dijawab. Bahkan air hujan, kalau kita mau meruqyah diri kita dengan air hujan itu bisa. Niatkan, ya Allah, saya mau mandi. Air hujan ini langsung ya, jangan pakai jauh-jauh dari pertamanya kayak air kecil, bukan langsung dari air hujan ini. Sunnahnya itu dari langsung. Niatin untuk menghilangkan air, menghilangkan sihir dengan air hujan itu. Baca ini doa selama kita maju baca doa ayat-ayat itu semuanya bersih, kagak ada sihir. Kita kan kalau hujan takut, banyak setan yang saya sama istri ini, padahal kita mau meruqyah di mana? Di Gunung Sindur. Selalu tuh kalau ke Gunung Sindur itu pasti hujan di tengah jalan. Bilang kenapa sih kalau pas mau ke Gunung Sindur hujan dulu gitu? Bilang sama bini itu kan istri. Tapi istri jangan terus basah dulu, itu basah.
jalanan kita apa nih kita buat, nggak berhenti terus syukur banget. Nah syukurnya saya punya istri itu senang mandi hujan. Oh, sakit loh Pak, sakit kata siapa? Kata saya sakit. Bisa jadi gangguan kita di dalam diri kita, takut sama air hujan. Ya kan? Tuh, marah gara-gara hujan-hujanan, bukan gara hujan masuk angin. Itu sering banget itu. Ini guncangan nih kayak jalanan yang bergelombang itu cepat bisa masuk angin. Kalau gitu kan, angin itu bisa masuk kan. Juga kan langsung di jalan kalau apa, kadang nggak pakai helm, kadang helm terbuka, kadang nggak pakai masker, bisa jadi masuk angin. Tapi kalau hujan jangan disalahin. Nah, ada orang sakit gara-gara hujan bener. Ya, santai gitu. Hujan bagus buat apa? Buat ngilangin pengaruh-pengaruh negatif karena langsung dia. Gitu. Ayo lanjut. Mana tadi dosa? Di bab berikutnya, di pasal berikutnya, pasal 18 disampaikan, la tadlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastakmilaka fima siwaha falau aradaka lastakmalaka min ghairi ikhraj. Jangan meminta Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi agar engkau bisa dipekerjakannya. Jika memang dia menghendaki, niscaya dia Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakanmu tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi tersebut. Jadi gini penjelasannya. Apabila engkau mengira bahwa keberadaanmu di satu kondisi telah menghambatmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, jangan meminta Allah mengeluarkanmu dari kondisi itu. Karena jika Allah mencintaimu dan engkau termasuk ahli iradah yang dikehendaki Allah, Allah akan mempekerjakanmu dengan penuh kasih sayang, membimbingmu melakukan amal-amal soleh dan menyibukkan hatimu dengannya, tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi lama. Jadi Allah tuh kalau udah kita kondisi begini, kita lagi rajin, tapi ada di hati kita nih, ada kayaknya awan-awannya begini, enak banget ini, pengen pindah malah justru enggak. Allah nggak begitu. Nanti dibuat itu jadi jalan kesabaran. Dimudahkan kita untuk bisa menyikapi itu dengan sikap yang benar. Tuh kasih sayang Allah. Emang siapa yang bikin kita jadi sabar? Kalau bukan Allah. Setan mengajak ini kan ngajakin berantem. Ya kan? Yang bikin sabar siapa? Pernah nggak kita bersyukur kita dibikin sabar oleh Allah dengan sikap-sikap yang terbalik dengan apa yang biasa kita lakukan? Pernah nggak kita syukur? Ya Allah, hari ini saya bisa menyikapi ini dengan sikap yang lebih baik. Terima kasih Engkau telah menginspirasikan, mengilhamkan kepada hamba ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Asbiru sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatin. Meyakini apa yang bisa kita lakukan itu karena hanya kebaikan Allah yang telah menghujamkan dalam hati, dalam pikiran. Pernah nggak kita bersyukur seperti itu? Tiba-tiba kita mau jadi baik sama suami, sama istri, sama anak. Kemarin-kemarin mau temperamen banget. Terus kita bersyukur ya Allah, kenapa jadi baik? Bersyukur mestinya sama Allah kan? Itu Allah yang mengilhamkan. Ya. Terus tiba-tiba kita dapat sesuatu yang kita pengen, yang kemarin-kemarin kita baru lama baru dapatkan. Nambah nggak kita taat itu? Sama kan kayak orang ketika istrinya ngidam, kemudian mintanya nambah muda. Nah ini ngidam kita kan gimana kalau kita nggak turutin? Walaupun ya nggak selalu diturutin, tapi kita kan takutnya kan ditakut-takutin gitu. Kalau anak lo ngiler gitu. Ini anak ngiler, anak kecil ngiler aja ya. Nggak beda yang penting ngilernya kan. Terus begitu dia bilang mama cari tuh ke pasar, cari tuh kemana-mana, kagak ketemu tuh mangga muda.
sebuah prestasi orang bisa nawar ini kan tadi kita mesti berapa malam tadi orang sini dapat. Kalau kita kurang syukur kita akan nawar. Tapi kalau kita kurang syukur itu semua yang kita lakukan Allah ketemuin kita di situ, harusnya rasa syukurnya tidak hanya kepada Allah tapi kepada manusia yang telah mengantarkan sampai ke depan Tuhan. Itu kan atas kehendak Allah. Masih juga kita sakitin hatinya orang yang udah nyampein sesuatu yang kita butuhin sampai ke depan rumah kita tawar, kita yakin berapa? Nawarnya kira-kira berapa bang? 5.000 dulu. Iya. Itu ya, kadang-kadang kita kepada Allah begitu ya. Sinawar gitu. Nah, mending kalau diimbangi nama perintah Allah dilaksanain, keyakinannya makin nambah, buruk sangkanya makin hilang. Kalau diimbangi kayak gitu masih mungkin. Kadang-kadang tuh ada yang berubah sama sekali. Kalau dia mah terus dapat, kan ini jadi bahaya kan nanti kalau kita ditanya sama Allah jadi istidrak. Segala sesuatu yang Allah kasih kepada kita enggak juga bikin kita taat kepada Allah, istidrak. Ya, itu nakutin. Nah sekarang aku minta di sana ketika dihisab. Ya. Tapi kalau orang yang punya iman itu dari sekarang udah takut dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kita nggak ada takutnya sama sekali. Betul ya? Nah, jika engkau mengira bahwa keberadaanmu di satu kondisi telah menghambatmu untuk mendekat diri kepada Allah, jangan meminta Allah mengeluarkanmu dari kondisi itu, karena jika Allah mencintaimu dan engkau termasuk ahli yang dikehendaki Allah, ahli iradah, ya, Allah akan mempekerjakanmu di kondisi itu ya dengan penuh kasih sayang, membimbingmu melakukan amal-amal saleh. Tahu nggak membimbing? Kalimat membimbing, Allah membimbing kita, tahu nggak? Kita tuh selalu diberikan ilham untuk bisa berbuat kebaikan dan dimampukan untuk bisa bangkit dari apa? Dari kemalasan sehingga kita bisa melakukan ibadah. Itu bimbingan. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau orang yang bersyukur maka Allah akan tambah. Tambahnya kita kira kan sesuatu yang dalam bentuk pembendaan, bukan. Dalam bentuk bimbingan. Jadi kalau kita dibimbing bisa melakukan amal-amal kebaikan berikutnya, kita dibimbing untuk bisa sampai kepada apa yang kita harapkan, kita dibimbing sehingga kita mendapat keselamatan, kemuliaan, dan nanti kita mendapat kebahagiaan, maka bimbingan itu adalah tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, itu bimbingan Allah. Mungkin kita kemarin kita bersyukur ke orang tua kita bersyukur ke istri kita bersyukur atas segala bentuk sehingga Allah bimbing. Allah bikin kita istiqomah. Siapa bilang istiqomah itu dari usaha kita semata? Istiqomah itu hasil daripada kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa nggak istiqomah kalau nggak dibimbing Allah? Itu jawabannya. Jadi bimbingan Allah itu indikator yang sangat dibutuhkan oleh kita untuk bisa menjadi pribadi yang istiqomah. Kalau sudah dua amalan ini dilakukan, ini adalah amalan yang dicintai Allah. Yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Kedua itu amalan terkasih Allah. Tapi berat itu. Ya. Yakin kadang-kadang kita nggak yakin. Istiqomah, kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang kagak. Banyak kan mana istiqomahnya kagak. Ada orang lagi kesel. Semua orang yang ibadah udah dapat pahalanya dapat, diampuni dosa-dosa dapat, doanya diaminkan oleh malaikat, duduknya dia jadi. Nggak usah kesel, kalau mau bingung, nanti Allah masuk itu mudah bagi Allah pun payah tuh. Tiba-tiba sampai rumah kita baru ingat itu bahasan tadi ini katanya. Saya pernah sambungin sama Allah. Syaratnya apa? Tahu nggak? Jangan pernah buruk sangka terhadap apa yang telah Allah lakukan, sehingga kita bisa duduk bersimpuh seperti ini, sehingga kita bisa melakukan puasa, sehingga kita bisa mengaji, sehingga kita bisa bersedekah. Jangan buruk sangka terhadap apa yang terjadi. Kalau respon daripada makhluk-makhluk Allah itu tidak sesuai dengan hati, kadang hati kita kan kepengen ini
Makanya bahasa itu tegang, nggak bisa bercanda. Intinya supaya bisa masuk, kita bikin yang sesederhana mungkin. Supaya apa? Mudah masuk. Kalau tegang bingung karena kata-katanya juga bingung kan. Ya kan, kata-kata tasawuf itu tinggi-tinggi, dalamnya paling dalam. Makanya dibikin sesederhana itu supaya apa? Kita ini jadi betah gitu. Jadi kayak nambah gitu, kita tuh jadi kenal diri kita. Kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang murid atau orang yang sedang menuju Allah berada dalam satu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuannya, namun dari sudut pandang syariat kondisi itu tidak terlarang, tidak layak baginya untuk menghendaki keluar dari kondisi itu dan menentang hukum waktu. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hikmah tadi, ia juga tidak layak meminta Tuhannya segera mengeluarkannya dari sana agar bisa dipekerjakannya pada kondisi lain, karena kondisi itu adalah pilihan Allah dan ia tidak perlu bingung dalam hal ini. Sekarang masalah bukan masalah kita nggak betah, kita masalah kita kepengen pindah. Masalahnya yakin nggak kalau Allah itu melihat hal itu terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena kita tidak yakin. Nah itu akhirnya digosok terus nih kita sama nafsu. Setan yang ada di nafsiah kita menggosok kita terus seolah-olah kayak ini benar. Nah, akhirnya kita jadi kayak bentuk itu kayak bentuk protes. Ujung-ujungnya setan menyesatkan kita. Jadi kita harus paham nih langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Gak bisa kita diemin, gak bisa kita main-main hadapin dia. Dia aja serius hadapin kita. Dia aja kompak nih, kita malah bercerai berai. Gak kompak kita kadang istiqomah, ya. Kalau lagi benar, kalau lagi kagak, maksiat lagi, lihat lagi. Aduh, ampun terus malaikat bingung nyatetnya. Kalau kata ada asisten, malaikat kok aja nyatet, tuh males nyatetnya. Capek dia, itu nyusahin banyak malaikat. Bener? Yang satu nungguin, kebaikan kagak ada sama sekali, nungguin. Kalau kayak begini. Artinya apa? Artinya kita jangan sampai sesuatu yang sudah Allah berikan berupa kesempatan, berupa waktu, berupa ilmu, berupa pemahaman, tidak juga membuat kita semakin meningkat, ya. Apanya? Meningkat nih adab kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah, meningkat keistiqomahan kita, meningkat dari yang tadinya kita melaksanakan syariat itu, ya karena terpaksa, meningkat saatnya jadi ridho, dari ridho menjadi mahabbah, menjadi rasa cinta, ya. Sebelumnya ma'rifat, mengenal dulu sampai ke rasa cinta, itu kita masih jauh banget itu, ya. Kadang-kadang, tapi kalau ditanya pengen nggak masuk surga, dia tanya yang bapak pengen nggak masuk surga, ingin kan? Tapi seusia ini, yakin nggak kita belum sungguh-sungguh mempersiapkan untuk bisa masuk surga? Yakin gak? Tapi kadang itu sulit banget untuk minimalnya hadir di majelis ilmu ini kan ada nanti penjelasan dari Allah, bukan dari kita. Kita ini cuma dipakai jasa dia kita, ya, untuk Allah menyampaikan kalamnya kepada kita. Kalau masuk ke dalam hati kita, itu berarti apa yang diinginkan Allah sampai ke hati kita, bukan perbuatan jadi orang yang menyampaikan. Maka kalau jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Kalau kita lihat, kalau dia so tahu banget dia membahas orang tinggi banget, terus nih macet. Jadi itu cerminan hati itu sebenarnya ngomong gitu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terjaga di hati kita dari segala sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dilakukan adalah tetap menjaga etika dan kesopanan terhadap apa? Terhadap Rabb, terhadap Tuhan, serta mendahulukan kehendak Allah atas pilihan kita sendiri. Udah depan tugas-tugas kita ini dulu fokusin, memperbaiki sholat kita fokusin, memperbaiki bicara kita ini, lisan kita fokusin, membersihkan hati fokusin aja dulu semua. Kita kan kepengen sesuatu yang kita inginkan terjadi pada keluarga kita, ya, lingkungan kita, apa yang selama ini kita
was jangan ada kita tuh nyerah, apalagi kita masih sama nih, yang sekarang sama yang kemarin sama tuh perlakuan kita. Itu rugi itu sebenarnya waktu. Hari ini apa yang bisa kita lakukan? Kalau bisa di malam ini kita masih bisa bersedekah, kita bersedekah. Bersedekah nggak harus dengan uang, kan? Kita kontak sampai teman kita, minimal kita menyampaikan satu yang membahagiakan hati dia, atau mungkin kita nilai status itu bisa. Kita bisa bersedekah dengan men-share sesuatu yang berguna, bermanfaat, seperti itu. Jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia nanti ketika bisa. Kadang-kadang belajar. Nah, maka jika roh melihat sikap baiknya, dia akan mempekerjakannya tanpa perlu mengeluarkannya dari kondisi tersebut. Dengan demikian, dia pun beramal sesuai kehendak Allah, ya, bukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Yang enak gitu Pak, kalau kita melakukan sesuatu mengikuti kehendak Allah, itu kagak repot, enggak pusing, enggak kita itu akhirnya kelelahan dalam beribadah. Tapi memang Allah sendiri yang meyakinkan ke dalam pikiran kita bahwa ini adalah kehendakku, sehingga kalimat kita itu penuh dengan mengagungkan Allah. Kalau udah kita sering mengagungkan Allah dan hati kita menjadi tentram, itu berarti Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi ciri-cirinya gampang. Kalau kita hidup dengan Allah dekat dengan kita dimudahkan untuk setiap kata-kata kita menjadi hikmah. Setiap ketemu itu orang baru melihat aja udah rasa sayang muncul. Jadi ada pergolakan hati yang bisa menambah keimanan, keyakinan, menambah ketenangan jiwa. Karena ada kita punya teman baru ketemu, langsung gak enak badan gitu. Jangan-jangan kita begitu tuh, kita langsung menjawab kita. Itu bisa jadi energi kita kurang bagus. Maka dengan cara kita merubah, melakukan segala sesuatu, memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, itu akan berubah semuanya. Pancarannya akan memancar. Paling ntar orang lagi ngeliat enak banget, nggak pernah marah ini, dan nggak pernah marah itu pancar. Jadi apa yang kita lakukan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belajar, kalau mau nanya ntar aja habis ini, kalau mau masuk isya, ya. Jadi masih nanti kalau misalkan lagi isya itu ngumpul masih boleh tanya-tanya tuh, ya. Jadi 8 kali ya, kalau baru ibadah tuh balik ke rumahnya masing-masing untuk melakukan hal terbaik dalam hidup kita. Niatin Pak, kalau nggak diniatin kita bisa jadi nih Allah kasih peringatan kita nih yang terakhir nih Bang. Udah nyampe nih semuanya. Kalau nggak niat kita berubah untuk jadi lebih baik, kita khawatir waktu kita nggak ada lagi untuk bisa berubah. Setan makin kuat, setan makin semangat untuk mengganggu kita